Bagaimana juga Oke. posisi ini, Bu? Agak mundur bisa nggak, Pak? Itu cuma kelihatan siswa 3. Begini? Siswanya bisa kelihatan semuanya nggak? Oh, ini. Ya, ya udah gitu aja. Sudah Pak Begini. Ferius, sudah. Oh, begini aja, Ibu. Iya, betul. Sudah gitu aja. Oke. Saya matikan saya mute ini ya, Bu, yang satunya. Oke. Saya mulai ya, Ibu ya. Silahkan, Pak. Silahkan. Ya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Terima kasih. Hari ini kita memulai pembelajaran kita, dan sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, pertama-tama kita selalu memuji dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang dipimpin oleh anak kami yang keluarnya. Mari kita bernyanyi hari ini. Terima kasih. Nah, sekarang dengarkan namanya baik-baik. Bapak mau mengabsen. Arya, Siti Rosali, David Berkerjaya, Desiska Reva, Dinda Elvindi, Palma, James Wilker, Jessica Putri Sali, Meda Oliver Reva, Roni Reva, Krisna Saha, yang kedua Yerti Mirna, Lesti Dewan. Terima kasih Pak Kami hadir semua ya. Oke, terima kasih dulu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya ada anak-anak kami dulu untuk bernyanyi. Lagu apa yang kita sukai? Lagu Pancasila. Dipimpin oleh anak kami bersama. Dengan anak kami ke depan. Bu Ari. Ya, Bu Rini. Iya, Bu Ari, tempat saya di Tanjung.
ini ada semangat? Mau belajar hari ini? Masih ada semangat? Pertama, apakah masih ada anak-anak kami yang masih ingat pada kita dan setelah kita pelajari kemarin? Ada ya, silakan. Oke, mengenai cita-cita. Yang lain ada? Siapa? Oke, oke, terima kasih. Jadi berarti anak-anak kami masih ingat pelajaran kita hari sebelumnya. Nah, terima kasih. Nah, sekarang atau hari ini kita mempelajari materi yang berbeda, yaitu mengenai materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, pada materi gagasan pokok dan pendukung ini, itulah yang kita pelajari untuk hari ini. Dan kemudian ada lagi mengenai pengamatan bunyi. Apakah anak-anak kami pernah yang namanya memperhatikan yang namanya bunyi? Nah, bunyi itu yaitu melalui suara. Kalau kita berbicara kepada sesama, maka itu kita sudah memerlukan bunyi. Jadi bunyi itu ada beberapa kesedaran. Jadi itu nanti yang kita akan pelajari untuk hari ini. Jadi sebelumnya apakah anak-anak kami itu pernah mendengar yang namanya ini bunyi? Salah satunya apa? Kalau kita berbicara kepada sesama, kalau kita panggil bisa, atau kalau kita memanggil orang tua kita, berarti kita pakai suara atau menggunakan bunyi di situ. Apapun suara, apapun pembicaraan kita, tapi yang kita gunakan adalah bunyi. Jadi itu adalah yang kita pelajari untuk hari ini. Dan seterusnya ada kita tampilkan bagaimana caranya itu melalui penempatan bunyi. Di tolong anak-anak kami melihat di layar melalui tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu satu menguraikan hubungan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung melalui tes rendah. Jadi itu adalah salah satu nanti yang merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Seterusnya menjadikan pengamatan tentang terhubungnya antara gagasan pokok dan tulisan. Nah, ini nanti ya kita akan mempelajari. Kemudian kita juga membagikan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengar kita masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir, peserta ini dapat memperhatikan percobaan. Jadi kita nanti memperhatikan ada alat kita di situ ada 3 kaleng susu dan 1 selang sama benar kita perhatikan nanti. Nah, itu adalah salah satu tujuan pembelajaran kita yang kita laksanakan hari ini. Jadi bagaimana kita melihat, bagaimana cara memperhatikan, bagaimana untuk bunyi tersebut. Jadi kita harus memahami benar-benar. Ya, walaupun kita sering melakukan setiap hari, tetapi bagaimana cara memperhatikannya untuk setiap hari, berarti itu nanti ya kita pelajari untuk membuktikan bahwa bunyi itu adalah beberapa cara. Nah, seterusnya itu adalah tujuan. Kemudian, tolong
sisi seterusnya. Ekor pertama dasar-dasar gagasan pokok dan pendukung. Setiap paragraf dan tulisan memiliki gagasan pokok atau dalam isi satu paragraf dan seterusnya. Kemudian gagasan pokok atau gagasan utama terdapat pada kalimat sebuah kalimat utama yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Dan berikutnya gagasan pokok untuk gagasan pokok merupakan dasar dari sebuah paragraf yang dikembangkan dalam kalimat pendukung. Kemudian bisa pada ciri-ciri gagasan pokok, satu kalimat utama terfokus dalam pada inti atau topik paragraf, kemudian dua bersifat umum, dan ketiga terdapat pembahasan yang diulang-ulang dalam satu kalimat. Jadi itu. Kemudian melalui pengamatan bunyi. Jadi saya telah menjelaskan sedikit mengenai bunyi. Jadi itu adalah bunyi yang kita tampilkan di layar laptop. Yaitu bunyi adalah sesuatu yang terdengar, ya, sesuatu yang terdengar atau didengar. Apa alat pendengar kita? Terdengar. Atau ditangkap oleh telinga, yaitu merupakan sebuah salah satu jenis daripada sebuah. Tetapi ada tiga proses pengamatan bunyi ini, yaitu bunyi juga bisa meramat melalui benda, ada bunyi juga meramat melalui benda cair. Nah, kemudian bunyi juga meramat melalui gas atau udara. Nah, ini nanti yang kita pelajari nanti. Yang akan kita lakukan bersama. Jadi, sebelumnya, mari kita melihat percobaan. Begini nanti percobaan kita yang akan dilaksanakan melalui media yang telah kita sediakan. Tolong anak-anak kami dulu memperhatikan bagaimana proses melaksanakannya, bagaimana proses pekerjaannya. Tolong anak-anak kami. Jadi ada dua warna, dua buah kaleng. Apa yang digunakan setelah itu? Pasti ada ya. Tapi itu nanti yang bisa kita praktikkan. Jadi caranya itu menurut saya mudah. Ya, mudah. Bisa kita praktikkan untuk membuktikan bahwa ini itu adalah bisa berubah. Seterusnya ada kita lihat percobaan yang kedua. Coba anak-anak kami perhatikan bagaimana caranya untuk mempraktekkan, menelusuri bagaimana bunyi itu mendengarkan atau bergelombang dan bisa didengar oleh sesama. Jadi ada beberapa percobaan yang kita laksanakan untuk perawatan bunyi. Seterusnya kita mengamati video. Kita mengamati video untuk mengerjakan ini. Kalau anda kali mengamati 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini curang gitu. Mengatakan gitu Bapak Ibu, jadi mohon bantuan dan kerjasamanya. Terima kasih atas kepada Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi masih di audit di sini dulu, pindah.
kita melihat secara bersama-sama mana proses perawatan diri tersebut. Jadi berpikir tadi video yang video. Nah sekarang pada saat kita mengamati video yang tadi, apakah anak-anak kami masih ingat bisa mempraktekkan atau bisa menangkap yang namanya bagaimana proses perawatan bunyi tersebut? Ada? Jadi salah satu bunyi itu bisa mendapatkan melalui 3 metode. Tadi saya sudah jelaskan bahwa bunyi itu bisa beramal melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, seterusnya, setelah kita mengamati video barusan, jadi telah dilakukan yang namanya salah satu percobaan, yaitu mengenai perawatan bunyi. Nah sekarang kita lakukan juga percobaan, ya. Ini alat yang telah kita siapkan. Ada tadi percobaan 1, ini ada 2 tali dan ada juga benang yang telah diikat dan ada juga selang.
Ya, kita buka ada satu kaleng dan juga ada satu selang. Jadi pada percobaan satu nanti, jadi ada satu memegang ini dan mendengarkan berbunyi percobaan satu. Jadi ini nanti membuktikan bahwa apakah bunyi itu bisa berdamai. Ya, jadi kita buktikan apa yang telah kita lihat melalui video yang telah kita tonton barusan. Kemudian juga begini, ada percobaan yang berbeda. Itu ada satu kali susu dan selesai. Jadi kita lakukan nanti percobaan untuk membuktikan bahwa bunyi itu ya. Dan sekarang tolong dulu apakah anak-anak kami bisa mengumpulkan ini semua? Bisa kan? Ada di masing-masing kita punya di rumah kita lain. Dan susu juga ini benar ada di rumah kita sendiri. Terus ada selang sama ini juga tadi. Jadi hal-hal ini mudah untuk didapat. Sehingga untuk melalui percobaan nanti sebelumnya dulu Bapak membagikan kelompok. Jadi kita membagi 3 kelompok saja. Jadi kelompok 1 Jessica Putrisari, Lesti Zega, James Wilfred, Cici Rosali sama Roni. Itu adalah kelompok 1. Kelompok 2 Oma, Dara, Yusrida, Jessica sama Amir. Itu adalah kelompok 2. Kelompok 3 Neda, Krisna sama Yerni Wirda, Dinda Elvisi sama yang Triwani. Jadi itu adalah masing-masing kelompok yang telah kita bagikan. Jadi ada yang 5 orang semua. Jadi kita membagi 3 kelompok saja. Nah, sekarang anak-anak kami menentukan siapa yang menjadi kelompok masing-masing. Siapa mau jadi ketua kelompok? Ketua kelompok 1 Cici. Ketua kelompok 2 Amin. Ketua kelompok 3 Resna. Oke, terima kasih. Nah, sekarang anak kami bisa membuat kelompoknya masing-masing. Nah, ini biasanya bisa ditaruh sini. Jangan ditaruh sini. Nah. Di sini lah. Ya. Kelompoknya sudah terbagi kan? Oke. Karena kelompoknya sudah terbagi 3, maka ada tadi percobaan. Dan ada tadi percobaan yang kita lihat melalui PCC tadi dan juga melalui video barusan yang telah kita tonton. Nah, ini masing-masing kelompok melakukan percobaan, ya, melakukan percobaan. Apa hasil nanti dari percobaan 1? Ada nanti SKPD yang kita bagikan. Seterusnya, apa hasil dari percobaan 2? Jadi ini masing-masing kelompok mempraktekkan apakah bagaimana perlawanan itu yang sebenarnya. Bagaimana? Anak-anak kami bisa? Bisa. Kita mulai dari kelompok 1. Perhatikan sesuai dengan video yang telah Anda amati dan kita tayangkan
Masa percobaan ke satu, percobaan ke satu, percobaan kedua, percobaan kedua, pada nanti seterusnya coba juga dibaca. Masing-masing kelompok mencoba. percobaan ke satu, percobaan ke satu, percobaan kedua, percobaan kedua, Jadi selesai kelompok satu, kita masuk di kelompok dua. Yang lain. percobaan ke satu, percobaan ke satu, percobaan kedua, percobaan kedua, Bisa. percobaan ke satu, percobaan ke satu,
percobaan kedua. Percobaan kedua. Kurang. Percobaan kedua. Bisa. Oke, terima kasih kepada anak kami pada percobaan 1 sama percobaan 2. Nah, sebelum Bapak membagikan yang namanya SKPD, tentu masing-masing kelompok sudah memperhatikan bagaimana cara penempatan kunci melalui percobaan 1 dan melalui percobaan 2. Jadi nanti pada SKPD ini kita catat apa yang merupakan hasil dari percobaan pertama. Ada nanti SKPD kita bagikan. Begitu juga sama percobaan kedua. Jadi bagaimana kita buktikan apakah terbukti ada kesalahan kunci yang bisa terbuka oleh media kita ataupun bagaimana. Jadi itu nanti yang kita bagikan melalui KPD kita. Nah seterusnya pada KPD tersebut setelah selesai hasil diskusi kelompok, maka kita juga menampilkan ke depan, kita bacakan hasil diskusi kelompok kita. Kita tampilkan nanti satu kelompok. Nah, sekarang kita akan membagikan ke KPD. Nah. Jadi pada KPD tersebut ada tulis nama kelompokmu, siapa 1 sampai 5 dan seterusnya dicatat hasilnya. Nah, sekali lagi anak-anak kami mendengarkan. Tadi telah kita melakukan percobaan 1 sama percobaan 2. Nah, di situ ada percobaan di kolom 1, ada percobaan 1. Percobaan itu berapa? Jadi misalnya percobaan 1. Nah, media atau penempatan bunyi bagaimana? Bagaimana hasilnya? Sesuai dengan tampilan di video tadi. Jadi kita checklist nanti apakah terdengar. Kalau memang juga tidak bisa terdengar, kita silang. Nah, kemudian begitu juga sama percobaan kedua. Apakah bisa terdengar ataupun bagaimana? Kemudian ada di bawah lagi pertanyaan kedua, yaitu melalui media apa saja mungkin dapat melamar dan sampai ke telinga kita. Kita jawab nanti sesuai yang telah kita pelajari. Kenapa? Jangan saja. Maka bukan saja dulu. Masalah, bukan saja dulu. Bukan. Benar bahan nama-nama fotografer ya dapat kantor saja dulu. Benar dapat. Berarti berapa? Berarti dapat. Jadi demikian. Kemudian melalui pertanyaan kedua melalui media atau benda apa yang digunakan dalam pengamatan bunyi. Jadi sesuai dengan apa yang kita pelajari kemarin, penantian kita sebutkan. Kemudian apakah bunyi yang dihasilkan di setiap media sama? Mengapa? Kita tulis dengan ini. Nah, kemudian ada di belakangnya demikian dulu hasil yang bisa kami lakukan, dan sekarang anak-anak kami persilakan untuk melakukan diskusi kelompoknya masing-masing.
Nah, untuk anak kami Romi, kalau memang tahan, silakan. Kalau memang tidak tahan, ya juga tidak apa-apa. Bagaimana bisa? Apa yang kita mampu? Bisa diikuti materi ini. Saya ada di atas ini apa? Jangan masuk saja. Kalau memang sangat. Bagaimana kalau pusat protes semangat? Ada si Romi apa namanya sakit, ya. Makanya kalau mau di sekolah itu harus menjadi bagus kan kursi. Bagaimana kalau tidak bisa? Bisa. Bagaimana kalau tidak bisa? Jadi sesuai dengan permintaan ya. Ini nanti dijawab ya. Ini pertemuan kita tulis media apa saja yang dikenakan. Ya. Terus bagaimana pertimbangannya? Tergugat atau tidak tergugat, ada bunyi atau tidak ada bunyi. Jadi sesuai dengan percobaan yang telah Anda lakukan percobaan.
Dan kata baca aku minum aku kuya minum aku Roni minum aku bagaimana kalau kita bersemangat walaupun angkanya ada yang sakit satu orang. Bagaimana masing-masing kelompok? Apakah ada yang masih diragukan? Tidak bisa dijawab melalui percobaan satu dua. Jangan lupa tulis nama kelompoknya, kelompok satu, pesertanya siapa. Begitu juga sama kelompok dua, sama kelompok tiga. Ya. Bagaimana tadi? Semangat. Ya. Bagaimana kita semangat? Harus semangat. Bagaimana kita semangat? Semangat. Apa ada masalah di kelompok satu, di kelompok dua? Ada apa? Bagaimana kelompok tidak ada masalah?
Bagaimana kelompok satu pada masalah? Bagaimana ada kelompok yang sudah selesai? Ya, belum selesai. Oh. Ya, kalau memang tidak berbeda ya tidak diselesaikan aja. Gimana di kelompok keluar tentang apakah ada anak kami yang sudah selesai? Bagaimana kelompok satu sudah selesai? Belum. Di kelompok dua sudah selesai bagaimana? Ya, kita tunggu dulu kelompok satu sama kita belum selesai. Berapa lagi di kelompok satu? Satu lagi. Kelompok satu sudah selesai? Sudah. Kelompok dua sudah selesai? Sudah. Kelompok tiga belum? Kita tunggu.
Selesai? Oke, terima kasih. Bagaimana pada pembelajarannya? Apakah ada yang sulit-sulit? Ada sulit juga, ada ringan. Jadi karena sudah selesai hasil kelompok anak kami dari kelompok 1, 2, dan 3. Dan sekarang siapa yang mau tampil pertama kali di depan? Oke, berarti kelompok ya. Oke. Tentang kelompok 1. Semangat kalau ada teman yang sakit, ya. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 3 sampai kelompok 1. Kami persilakan kepada teman kami Cici Rosali membacakan. Nama anggota kelompok 1. Cici Rosali mereka. 2 Bertolong mereka. 3 James mereka. 4 Desiani mereka. 5 Medika Bestari mereka. Satu, ini dapat mendengar atau dua, ditangkap oleh terima. Dua, ini dapat mendengar dan ditangkap oleh terima. Satu, dalam kerja apa saja boleh dapat dilakukan dan aktifkan terima kita. Ini dapat menyerang lalu lintas pada penjelasan tindakan asli negara. Dua, media sebenarnya akan muncul setelah dipastikan paling tujuh satu dan 6. 3. Apakah bunyi yang menunjukkan deskripsi yang menjadi sama? Mengapa? Bunyi bisa menerangkan karena gelombang matahari yang menunjukkan medium perlambatan. Satu, tentukan bagian pokok sesuai di atas tulisan. Jawaban, segala macam bunyi berasal dari yang besar. 2. Uraikan keterhubungan antar tanggapan pokok dan gagasan pendukung. Jawaban, gagasan pokok mengandung kalimat utama, gagasan pendukung adalah kalimat penjelasan hubungannya adalah memiliki suara paragraf. 3. Ini proses perlambatan bunyi lalu banyak kecuali jarak suara. 4. Setelah kamu mengetahui bunyi dapat melambat lalu berapa dan gas atau darah. Menjelaskan apa yang menjadi kesimpulan mengapa bunyi bisa melambat. Jelaskan. Jawaban, bunyi bisa melambat karena sebuah gelombang mekanik yang memerlukan medium banyak. Saya kalau ada pendapat dari kelompok. Oke, bagaimana? Demikian hasil daripada diskusi kelompok 1. Apakah ada pertanyaan yang mau ditanya kepada kelompok 1? Kalau tidak ada, silakan. Ada tidak? Beri aku semangat. Jadi tapi walaupun ada kegiatan apa, terima kasih kami beri dulu waktu kepada anak kami kelompok. Wah. Kalau foto disilakan.
mencatat diskusi dengan peluang dua mencari artinya berada berdasarkan hasil diskusi kami. Nama anggota KPK 2, 1. Aminata Reva, 2. Desisa Natalini Reva, 3. Leslinda Reva, 4. Suparmana Reva, 5. David Berjaya Reva. Percobaan ke-1, media atau perlambatan bunyi. Bunyi dapat terdengar atau ditangkap oleh telinga. Bunyi yang dihasilkan terdengar. 2. Bunyi dapat terdengar ditangkap oleh telinga. Bunyi yang dihasilkan terdengar. 1. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, benda gas, atau udara. 2. Media atau benda apapun yang digunakan untuk merambat bunyi. Selang, plastik, kain susu, kartu, dan benang. 3. Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? Bunyi adalah sesuatu yang didengar, didengar atau ditangkap oleh telinga yang merupakan salah satu gelombang. Jadi demikian daripada hasil kelompok 2, maka ada yang bertanya? Berarti kita persilakan anak-anak kami untuk maju ke belakang, kita beri satu sama kelompok satuan. Jadi demikian hasil daripada diskusi kelompok 2. Sekarang kita beri waktu juga kepada anak-anak kami kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami oleh Komisi 3 hasil kesimpulan dari kelompok kami Komisi 1 kepada siang. Nama anggota kelompok misalnya dalam mengambil kami tidak bunyi. Bunyi dapat terdengar atau ditangkap. Percobaan kedua, bunyi dapat terdengar dan ditangkap oleh telinga. 1. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, benda gas, atau udara. 2. Media atau benda apapun yang digunakan untuk bunyi. Selang, plastik, kain susu, batu, dan benang. Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Kenapa? Bunyi bisa merambat karena sebuah gelombang mekanik melakukan ujung perambatannya. Baik, demikian kesimpulan dari kelompok 3. Kalau ada pendapat atau pertanyaan yang kalian persilakan. Bagaimana dari kelompok 1 2? Maka ada pertanyaan? Ya. Kami beri waktu, kita beri waktu sama kelompok 3. Jadi hasil kelompok 3 artinya hasil karya kita telah kita bacakan atau telah kita presentasikan. Jadi artinya hasil kerja keras kita dari percobaan tadi melalui peramatan bunyi telah kita tampilkan di depan. Nah sekarang kita kumpulkan dulu hasil apa yang akan diberikan ditentukan oleh sebuah kelompok.
Nah, setelah kita melakukan percobaan diskusi kelompok, nah, terima kasih dulu kepada anak kami sudah bisa mempraktikkan apa yang harus kita pelajari ini. Itu dulu, terima kasih. Mulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan apa yang merupakan kesimpulan kita pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulan yang kita pelajari yang akan kita adakan percobaan pada hari ini adalah satu, gagasan pokok adalah gagasan utama atau gagasan inti dari sebuah program. Jadi itu adalah salah satu kesimpulan yang namanya tadi gagasan pokok. Kemudian kedua, bunyi. Jadi tadi kita jelaskan bahwa bunyi itu Anda bisa menerapkan melalui ketiga perlambatan, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Jadi intinya adalah bunyi merambat sebagai sebuah gelombang. Jadi salah satu bunyi yang saya laksanakan melalui pembicara saya hari ini. Jadi yang saya pakai itu adalah bunyi. Seterusnya, sebelum kita bagaimana pembelajaran yang telah kita laksanakan ini? Apakah kami ada senang sedikit ataupun bagaimana? Senang. Berarti bagaimana kalau ada kita mulai berarti masih ada semangatnya lagi? Jadi sebelum apa? Sebelum kita menutup, maka perlu kita juga menyampaikan materi kita berikutnya untuk pembelajaran kita besok. Itu anak-anak kami belajar di Indonesia tentang cita-citaku. Nah, seterusnya sebelum kita menutup mata pelajaran kita pada pagi ini, tentu kita juga sebagai warga Nias harus kita melalui penelitian dalam adalah Nias atau budaya kita Nias yang dipimpin oleh anak kami di sini. Teman-teman, kita berdiri. Harus kita bernyanyi karena lurus. Iya dan iya.
Bapak juga perlu pesan kalau pulang, pulang saja jangan mampir di rumah teman-teman. Artinya kita langsung pulang saja ke rumah kita masing-masing. Biar juga orang tua kita di rumah tidak khawatir terhadap banyak anak. Nah, sebelum kita pulang, tentu kita berdoa. Yang mendidik kita di dalam doa, Cici Rohana. Kepada kami, silakan. Sekarang kita pulang dan dijaga oleh Mas Tom. Selanjutnya, jaga para penduduk kita. Hormat dan selamat siapa. Jaga bukan sejarah. Halo Ibu, udah selesai? Oke, terima kasih Pak Ferius. Alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini semuanya sudah praktek untuk PPL yang kedua di siklus yang kedua ini. Kita berikan aplaus untuk kita bersama. Selamat semuanya sudah selesai untuk praktek PPL 2. Kita sekarang waktunya untuk diskusi bersama. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Dengar Bu, dengar. Oh ya, oke. Dengar Bu Ari, dengar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini diakhiri dengan penampilan dari Pak
Ferius. Hari ini ada dua, Pak Zul dengan Pak Ferius. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan untuk diskusi kita, hanya sedikit saja. Yang pertama dari Pak Zul, tadi penampilannya di pagi hari, dimulai dari Pak Zul, sudah berjalan lancar dan sudah menggunakan alat peraga berupa alat pernapasan buatan. Dan ini anak-anak sudah aktif pada kegiatan pembelajaran dengan membuat alat peraga sederhana organ pernapasan manusia. Nah, pada persiapan untuk UKIN nanti, Bapak Ibu diusahakan menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT atau TIK. Dan tadi Pak Zul juga sudah menggunakan video pembelajaran. Jadi besok penilaian media pembelajaran juga ada. Jadi kalau medianya menggunakan TIK, nanti nilainya akan maksimal. Kemudian pada RPP, pada kegiatan tujuan pembelajaran, itu sudah bagus, tempatnya Pak Zul sudah pakai A, B, C, D, hanya ditambah sedikit saja Pak Zul. Ada dalam kurung ini masuk C berapa? Apakah C2, apakah C4, atau C5. Jadi biar yang menilai itu tahu, oh ini sudah masuk ranah HOTS gitu. Kemudian yang kedua dari Pak Ferius, ini mengajar di kelas 4 menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Di tempat Pak Ferius juga ia menggunakan praktek untuk suara ya, percobaan bunyi menggunakan kaleng dan benang. Dan anak-anak tadi juga tertarik. Dan saya lihat tipe-tipe siswa dari Pak Ferius ini mirip dengan tipe-tipe siswa dari Bu Titin. Ini patuh sekali dengan gurunya. Ini apakah tadi suara anak itu tidak masuk di mikrofon atau memang anaknya itu agak pendiam ya. Jadi saya belum mendengar suara anak-anak, kayaknya patuh sekali dengan Pak gurunya ini. Ini Pak Ferius itu sosok yang sosok yang dikagumi ataukah sosok yang ditakuti? Ini anak-anaknya tuh patuh Kayaknya yang sekali. ditakuti itu, Bu. Serius banget Pak Ferry. Anak-anaknya tuh patuh sekali dengan Sepertinya ditakuti ya Pak Ferius ya. ini mirip tempatnya Bu Titin kemarin. Kompak semua anak-anaknya. Kemudian di tempatnya Pak Ferius, ini karena yang saya dengar kok banyak sekali suaranya Pak Ferius, sementara suara anak-anaknya itu sedikit. Jadi mohon Bapak Ibu semuanya, ini ketika pembelajaran lebih diaktifkan siswanya. Jangan sampai terkesan teacher center. Jadi lebih banyak gurunya yang ngomong daripada siswa yang mengemukakan pendapat. Jadi kalau banyak gurunya yang ngomong dari awal sampai akhir, pertama kita capek untuk mengajarnya. Yang kedua, kesannya itu adalah teacher center. Jadi guru lebih mendominasi pembelajaran. Sehingga siswa itu kurang aktif baik dalam menyampaikan pendapat, apakah siswanya itu takut atau memang dia bingung mau menyampaikan apa. Saya sendiri kalau mengajar ketika anak-anak itu malah diem melihat saya malah jadi bingung. Yang pertama, apakah anak-anak itu memang paham dengan materi yang saya ajarkan atau malah anak-anak itu bingung ini ngomong apa gurunya sih. Nah, silakan Bapak Ibu aktifkan siswa ketika pembelajaran. Buatlah kegiatan tanya jawab seefektif mungkin. Jadi biar anak-anak itu tidak hanya diam, catat, mendengarkan, mengerjakan. Jadi silahkan diaktifkan. Biarkan anak-anak aktif bertanya, aktif mengemukakan pendapat. Yang penting masih dalam konteks pembelajaran. Jadi tidak keluar dari zona pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Jadi RPP ini kan fungsinya langkah-langkah ketika kita mengajar. Langkah pertama apa, langkah kedua apa. Ini panduannya adalah RPP.
Nah, sebisa mungkin silakan Bapak Ibu maksimalkan keaktifan murid. Jadi persiapan untuk UKIN kita besok pada saat membuat RPP atau pelaksanaan pembelajaran, silakan siswanya itu lebih diaktifkan. Pada pembuatan RPP misalnya, kalimatnya jangan diawali dari guru. Jadi diawali dengan siswa. Siswa memperhatikan video yang diputar oleh guru misalnya. Atau siswa mengemukakan pendapat terkait video pembelajaran yang telah diamati. Jadi jangan sampai kalimat-kalimat di RPP lebih mendominasi di gurunya. Karena ini akan terkesan menjadi teacher center. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kemarin saya tuh menjanjikan untuk taksonomi Bloom yang C1 sampai C5. Jadi ketika membuat RPP pada bagian tujuan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu apakah sudah terlihat? Ya, Bapak Ibu ketika membuat tujuan pembelajaran, kata kerjanya memakai kata kerja C4, C5, atau C6. Jadi kalau tujuan pembelajarannya itu masih C1, misalnya siswa dapat menjelaskan proses pernapasan manusia melalui pengamatan, misalnya. Nah, kata kerja menjelaskan ini kan masih C1. Berarti RPP yang Bapak Ibu buat itu belum HOTS. Bagaimana supaya menjadi HOTS? Pakai kata kerja C4, C5, atau C6. Misalnya menganalisis. Siswa dapat menganalisis kegiatan praktek apa gitu misalnya. Kata kerjanya pakai C4, C5, atau C6. Dan ini otomatis ini akan menjadi HOTS. Kemudian, nah ini ABCD tadi tempatnya Pak Zul dan Pak Ferius itu sudah bagus, sudah pakai ABCD. ABCD itu apa? Kemarin sudah saya sampaikan ya. Tujuan pembelajaran mulai dari A, audience, itu peserta didik. Behavior, itu yang akan dilakukan peserta didik itu apa? Misalnya, dapat menyimpulkan proses pernapasan. Menyimpulkan ini termasuk kata kerja pada C4. Nah, menyimpulkan ini masuk di C4. Condition itu yang kita lakukan, misalnya melalui percobaan sederhana. Jadi siswa melalui percobaan sederhana bisa menyimpulkan. Degree itu tingkatan yang kita inginkan. Jadi kalau dibuat kalimat, peserta didik dapat menyimpulkan proses pernapasan melalui percobaan sederhana dengan benar. Nah, ini setelah dibuat kalimat seperti itu, baru di bagian akhir ditulisi. Karena ini kata kerjanya pakai C4, maka tulis aja C4. Nah, otomatis nanti yang menilai RPP Bapak Ibu akan tahu, oh ini masuk C4 berarti sudah HOTS. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian muatan RPP yang harus ada, yang pertama tujuan. Tujuan harus ada, kemudian materinya apa harus ada, kemudian strategi pembelajarannya pakai model apa, harus ada fase-fasenya, kemudian pakai TPACK, kecakapan 21. Kecakapan 21 itu ada 4 ya. Ada kreatif, ada kritis, ada kolaboratif, dan komunikatif. Ada 4 kecakapan 21. Kemudian skenario atau langkah-langkah pembelajarannya. Kemudian medianya, media harus TIK dan menggunakan media konkret karena kita mengajar siswa SD. Maka media atau alat peraga yang digunakan adalah yang konkret yang di lingkungan siswa. Jadi siswa tahu. Kemudian sumber belajarnya harus ada. Kemudian evaluasinya, evaluasi atau soal-soal yang digunakan adalah soal-soal HOTS. Misalnya ada 5 soal, salah satu atau salah 2 dari soal itu adalah soal HOTS. Dan memuat 3 aspek penilaian. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Ini Bapak Ibu semuanya kemarin sudah menggunakan ini. Sudah ada penilaian sikap, sudah pengetahuan, sudah keterampilan, sudah ada semuanya. Dan ini nggak masalah. Kemudian untuk rekamannya, rekaman 20-30 menit. Yang pertama ada profil sekolahnya. Jadi ketika rekaman jangan tiba-tiba di kelas,
tiba-tiba ngajar, jangan. Tapi tampilkan profil sekolah dari depan. Jadi di-shooting dari depan sekolah. Oh, ini sekolahnya. Nama sekolahnya apa? Kemudian tampilkan data diri. Kan besok kalau mungkin ada lembar data diri, itu harus ada. Kemudian pembelajarannya, memuat pendahuluan, kemudian inti dan penutup. Kemudian kepribadian, ini kemarin yang saya sampaikan, kepribadian yang dinilai ada mempesona, berwibawa, tegas, penuh panggilan jiwa, dan samapta atau siap siaga. Ini beberapa acuan untuk Bapak Ibu besok merancang kegiatan UKIN. Karena UKIN nanti yang dinilai tidak hanya RPP, tapi juga prakteknya. Prakteknya berupa rekaman yang nanti dikirim pada link UKIN. Nah, sementara itu yang dapat saya sampaikan, mungkin dari Pak Heru ada tambahan, Pak? Oke, terima kasih Bu Ari. Saya sependapat dengan Bu Ari. Pada dasarnya Bapak Ibu semua sudah oke, cuma hal-hal mungkin yang saya sampaikan kemarin sudah dilakukan, tetapi membuat pembelajaran menjadi paikem gembrot ya, pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif, menyenangkan, gembira dan berbobot itu menjadi hal yang menurut saya perlu ditingkatkan Bapak Ibu, karena saya melihat yang terakhir tadi Pak Ferius itu ya student centernya lebih terlihat walaupun sudah diberikan kelompok, tetapi dalam prosesnya Pak Ferius masih mendominasi. Nah, ini yang perlu dikembangkan dan diperbaiki, terutama Bapak Ibu semua. Saya melihat, saya ingin melihat proses pembelajaran itu menyenangkan. Menyenangkan itu tidak harus diam, duduk, mengerjakan LKPD gitu ya Bapak Ibu. Tapi dia kemana-mana, jalan-jalan, melakukan percobaan-percobaan. Ini kan menjadi hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran agar suasana menyenangkan itu menjadi kebiasaan dalam proses belajar anak-anak. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan CTL gitu ya, saya harusnya kan memperlihatkan bagaimana proses pembelajaran itu kontekstual learning-nya itu dapat gitu ya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang kadang masih pakemnya Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin lawasan gitu ya, produk lama gitu ya. Tetapi pada dasarnya kemampuan ini kan perlu ditingkatkan oleh Bapak Ibu agar Merdeka Belajar maupun kurikulum 13 ini menjadi sesuatu yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam pelaksanaan pembelajaran menjadi riang dan gembira. Riang dan gembira ini Bapak Ibu yang dari awal sampai akhir ini saya melihat malah masih berkutat ya, segmennya di situ gitu. Artinya Bapak Ibu itu akan bangga ketika melihat anak itu duduk diam mengerjakan tugas, terus dia ke depan presentasi gitu ya. Nah, ini kan perlu dievaluasi bersama. Besok ketika UKIN Bapak Ibu, harapannya ketika proses pembelajaran yang menyenangkan ini menjadi bagian yang penting bagaimana Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran yang di kelas. Kalau saya seperti ini saya tidak menyalahkan, sama Bu, saya juga produk lama, bahkan dari ujian ke ujian, saya masih ingat waktu SMP, SMA itu sebagai kelingi percobaan dalam ujian nasional itu ya Bapak Ibu. Nah, ini hal-hal yang perlu kita sadari bersama, kita perbaiki bersama bahwa pembelajaran itu tidak harus selalu di dalam kelas. Pembelajaran itu tidak harus duduk diam mendengarkan dan mengerjakan gitu ya. Tetapi bagaimana proses pembelajaran itu menjadi sebuah area dinamis peserta didik, area bermain peserta didik untuk mengembangkan potensi, baik itu knowledge-nya, attitude-nya, maupun skill yang mereka dapatkan dalam mencapai capaian tujuan dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Mungkin itu Bu Ari, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sangat mendukung sekali untuk kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu silahkan untuk merancang kegiatan UKIN-nya bisa semaksimal mungkin agar kegiatan pembelajaran lebih
menyenangkan. Jadi dengan riang gembira. Jadi biar tidak takut sama Bapak Ibu gurunya. Dengan anak riang gembira ketika pembelajaran, otomatis kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan menyenangkan. Materi pelajaran pun akan lebih tersampaikan dan tujuan pembelajaran itu pasti akan tercapai. Karena anak sudah merasa senang dulu untuk belajar. Kalau anak-anak merasa tertekan, wah, pelajaran lagi, matematika lagi, ngitung lagi, dan itu akan membuat anak-anak merasa bosan dan takut untuk belajar. Nah, silahkan ciptakan suasana kelas yang menyenangkan, riang, gembira. Jangan takut anak-anak rame. Kalau dulu, waktu saya SD itu nggak boleh rame di kelas, disuruh diam. Kalau rame dipukul pakai penggaris. Tapi sekarang beda, Bapak Ibu. Ciptakan suasana yang riang gembira di kelas. Jangan takut untuk anak-anak rame, asalkan masih dalam koridor pembelajaran. Jadi silakan Bapak Ibu, ini evaluasi kita bersama. Semoga besok di UKIN, uji kinerja, Bapak Ibu bisa lebih maksimal lagi. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu semuanya. Oke. Permisi, Bu. Ya, Pak. Ibu, Ya, Pak. Bu Ari. Ya, Pak Stanley. Gimana Pak Stanley? Ibu Ari, besok saya praktek kembali tidak menggunakan Zoom lagi, Bu. Oh, mau merekam? Baik. Iya. Oh, enggak, Pak. Iya, Pak. Iya, Ibu, rencananya besok baru saya rekam, Bu. Oh, iya, Pak. Ya. Silahkan karena kemarin mungkin belum maksimal ya Pak Heru ya. Kemarin itu Pak Stanley itu Nggih. belum maksimal. Jadi Iya, besok iya, Ibu. mau membuat rekaman yang lebih maksimal. Silahkan Pak Stanley. Iya, Tapi yang perlu dipahami oleh Pak Stanley tetap tidak boleh mengganggu dalam perkuliahan PPG itu sendiri ya Pak. Karena kan kita ini beruntun ya Pak. Setiap hari kita ada kegiatan. Jadi walaupun Bapak mengajar mungkin setelah kegiatan perkuliahan dengan kita gitu ya Pak ya. Karena nggak mungkin saya izinkan Bapak ngajar terus nggak mengikuti itu, kayaknya ini sesuatu karena setiap hari kita mempunyai materi-materi yang harus diselesaikan oleh Pak Stanley. Jadi kalau untuk mengulang kita sangat silahkan kondusif saja, tetapi kembali lagi tidak mengurangi pertemuan kita, pertemuan Pak Stanley mengikuti perkuliahan PPG ini. Begitu ya Pak Stanley ya, itu dari saya sedikit. Iya, Pak. Siapa? Nggih. Terima kasih, Pak. Ya, nggih. Ada, halo Pak, ada lagi sama saya Pak. Silahkan Pak. Tadi saya sudah melaksanakan PPL. Terus video nanti kan Pak dikirim dua-dua, video full sama video editan. Betul. Berarti Betul. disatukan di dalam link nanti itu Ibu. Jadi yang untuk video full tadi sudah dikirim oleh Bu Fadila di grup. Yang mengirim video full ada linknya sendiri. Yang di grup Pak, ada di grup. Dikirim oleh Bu Fadilah tadi. Linknya. Untuk mengirim video yang full. Oh iya. Iya. Gitu ya Pak. Oke, Jadi baik. yang full dikirim, Itu aja Ibu. yang editan juga dikirim. Jadi dua-duanya. Oke, ada lagi Iya. Bapak Ibu? Ya, Bu Ari. Ya, Pak Zul. Jadi gini kan, waktu mengedit video itu, kalau untuk sementara ini boleh nggak tidak memakai trofi sekolah? Profil. Kenapa Pak Zul? Enggak, maksudnya boleh nggak? Kalau nggak berarti memang diharuskan untuk memakai. Kalau bisa harus Pak. Karena biar Ya. latihan untuk UKIN besok. Kan cuma boleh. menampilkan foto dari depan aja. Depan sekolah Oh iya, ya. yang ada tulisannya nama SD mana gitu Pak. Oke. Iya, ya Bu Ari. Ya, cuma pengen tahu aja bisa atau enggaknya kan. Terus ini Bu lagi Bu Ari. Masalah apa tadi pengiriman video ya.
pengirim video yang dikirimkan sama Bu Fadila tadi, berarti yang 70 menit atau yang full itu kita Betul, kirimkan ke link gitu. betul sekali. Yang Oh, full 70 oh, menit. ya. Berarti yang 30 menit di unggahan gitu ya. Betul. Oh, Oke, ya. jadi Gitu ya. dua-duanya Itu dikirim. aja Bu Ari. Oke, Bu Ya, Bu Retno, Ari. Bu Retno. Oke, tanya. Ini masalah video yang 70 menit itu juga harus menampilkan profil sekolah, Bu Ari. Nggak usah yang 70 menit yang ini, yang kita Yang pembelajaran saja. betul. Oh, oke, siap. Ya, Oke. oke. Terus lagi Bu Ari, untuk RPP yang untuk UKIN besok, apakah itu tujuan pembelajarannya harus menuliskan C4, C5, dan C6? Tiga-tiganya harus disampaikan itu Bu Ari. Nyon perso Buat sisan. Boten, Bu. Jadi Hanya, salah. J. Nggih. Tidak Salah satu semuanya ditulis. saja. Nggih. Pripun Pak Heru? Oke, siap. Oke. Gimana Pak Heru? Ini Oke, mohon pencerahannya. pertanyaannya Bu Retno itu. Nanti akan ada pendalaman khusus UKIN gitu. Artinya yang kita sampaikan selama ini dari pertemuan 1 sampai pertemuan hari ini itu semua nanti sebagai dasar pengetahuan Bapak Ibu dalam melaksanakan UKIN. Terkait dengan C4, C5, C6. Jadi gini, saya sering melihat Bapak Ibu itu memperlihatkan C4, C5, C6 gitu ya. Jadi contoh krit pencipta itu terus ditulis C6. Itu sebenarnya nggak perlu dalam tujuan pembelajaran. Karena nanti akan tercermin pada evaluasi C4, C5, C6 untuk HOTS-nya. Terus TPACK-nya itu juga terlihat dalam proses pembelajarannya. Jadi sebenarnya apa yang sudah Bu Ari sampaikan, kita sampaikan bersama-sama, itu adalah bagian bagaimana Bapak Ibu menyusun UKIN. Nah, terutama enggak usah Bapak Ibu selalu terkait dengan UKIN gitu ya. Kita punya materi sendiri-sendiri. Insya Allah nanti UKIN kita pandu Bapak Ibu. Karena dari awal juga sudah saya share apa saja yang Ibu siapkan, termasuk kemarin disampaikan Bu Ari, baju aja dinilai gitu ya. Baju aja dinilai, cara ngajar, apalagi cara ngajar, hal-hal kecil aja dinilai. Jadi mohon untuk diperhatikan bahwa mungkin nanti punya tempatnya sendiri. Begitu nggih Bu Retno nggih. Oke Pak, siap. Terima kasih pencerahannya. Nggih, Sehat selalu. Nggih. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Kalau sudah, hari ini kita sudah semuanya untuk praktek PPL. Besok kita lanjutkan. Besok masih ada Zoom lagi. Jadwalnya kita sampai di akhir Februari masih ada Zoom. Kalau saya lihat jadwalnya itu di akhir Februari masih ada Zoom. Jadi besok kita tetap. Tadi kok saya dapat kabar katanya besok itu koordinasinya itu besok ada itu ya Bu ya? Besok ada diklat wawasan kebangsaan nggih? Nah, betul, wawasan kebangsaan. Rebu. Ini tadi saya buka yang koordinasi PPG baru aja di-upload jam 10.22 oleh Pak Rian. Oh, nggih. Oh, jamnya berapa ini? Jam Yang 9. mahasiswa sudah dapat belum nggih? Belum, Pak. Ini baru di grup Pak. Nggih. Berarti kalau jam 9 biar mengikuti ini saja, Bu. Oh, nggih. Mahasiswa. Berarti pagi mboten nonton Zoom nggih? Nggak ada Zoom ya? Langsung masuk di jam 9. Nanti kita coba kita lihat. Ya, sepertinya langsung jam 9, Bu. Itu. Oh, iya. Nanti kegiatan wawasan kebangsaan. Oh, nggih. Atau Bu Ari mau menyampaikan di jam 8 nanti? Mboten, Pak. Tidak, Pak. Berarti besok pagi Bapak Ibu semua mahasiswa nanti silahkan lihat undangannya. Itu besok jam 9 sampai selesai itu ada diklat wawasan kebangsaan dalam jabatan K1 Angkatan 3. Kayaknya nanti sama Pak Beni sama Pak Rian kalau nggak salah gitu ya.
Nggih. Begitu Siap. nggih Bapak Ibu. Jadi Siap. karena sudah selesai, besok kita ke step-step selanjutnya. Dan Pak. luar biasa. Nggih. Berarti saya bisa ikut simulasi dulu ya Pak, jam 8:30 Simulasi apa, Bu? CGP. Boleh. Pak, Ibu pakai dua itu aja, satu simulasi, satu Zoom ini. Yang penting kan Ibu absen, terus memperlihatkan wajah cantiknya gitu ya. Nah, nanti kan kalau Bu Rosita kan terlihat gitu ya, kalau nggak hadir gitu ya. Karena paling bercahaya gitu ya. Oke, begitu ya Bu Rosita ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kegiatan hari ini dapat berjalan lancar. Semoga membawa manfaat untuk kita bersama. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama, Bu. Oh iya. Iya, terakhir ini kita PPL-nya. Yang ngambil gambar siapa, Pak Yulkarnain atau Bu Ari? Pak Zul, Pak. Biasanya Pak Zul. Pak Zul iya, yang Pak sudah Yul. sarapan itu. Nggak bagi-bagi Oke, sama saya temennya. belum sarapan ya, Pak. Yang lainnya belum. Belum. Sudah, Kita Pak juga Yul? belum sarapan Pak. Ya, sebentar ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Kirim ke grup ya Pak Yul. Oh gitu. Buat update status ya, Bu. Iya, sama Pak Heru juga. Oh, siap. Iya, pokoknya beres. Kita satu hati, Bu. Iya. Cocok gitu. Kita kan soulmate Siap. Pak. Soulmate. Oh iya Sama dong. Purnomo kok ya. Iya. Oh iya. Kakak adik. Cik Dora ini bentuk hatinya piye Pak Yul sih jadi enggak? Ya gimana? Bentuk hatinya si Dora. Ini Bu Retno itu ibu-ibu alay kayaknya ini. Biar nggak tegang Pak, aku tegang banget itu. Oke, jangan tegang, Bu. Biar bapak-bapak saja. Dora. Bu Ari foto. Hah? Ini jadi. Ya, cepat. Pak, Bu Ari foto, Bu Ari. Saya buat ini, Bu Ari nggak bisa foto. Satu, dua, tiga. Saya tuh nggak konsen sama posenya Pak Heru. Iya. Iya, ternyata narsis itu tidak mengenal usia, yang pasti itu ya Bapak. Saya belajar dari Bapak Ibu semua ini. Kita kan bestie semuanya. Oh iya. Kita best practice ya, Bu. Siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Sekarang hidup. Salam sehat semua. Ya. Meet up ditunggu meet up Pak Zul, undangan meet up ya Pak Zul. Ya. Oke. Pak Zul. Undangan meet up kami tunggu beserta tiket-tiketnya. Ini yang undang yang Jawa. Makan papeda ya dengan ikan kok. Mending yang Jawa yang undang. Undangan meet up dilampiri tiket pesawat ya. Maafnya Bu Ri. Sudah bisa keluarkan Ibu? Bu Ri ini mau sarapan. Enggak, kita kan yang Jawa yang undang gitu. Dari Papua, dari Aceh sampai Papua, datang ke Jogja gitu. Siap. Nah,
Iya, Nanti nanti ada budok. Ya. Ya. Ayo, sesuk nek Sartine medun kabeh nang Yojo. Cocok. Ya, Sartinya turun semua ke Jogja ya. Kumpul jadi satu. Ya, jelas ya. Assalamualaikum, sehat semuanya. Sampai